Esensi doa itu Bapak sekalian. Yang pertama, ini esensi doa. Doa adalah mukhul ibadah. Ya, yaitu intinya ibadah. Jadi kalau kita ditanya, kenapa sih orang kudu ngadoa ke Allah gitu ya? Apa sih namanya urgensinya kan gitu. Yang pertama karena doa itu adalah mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Semua ibadah kita itu sebenarnya ada spirit doa di dalamnya Bapak sekalian. Termasuk sholat. Sholat yang kita tegakkan setiap hari itu intinya doa sebenarnya. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu ayat khusus yang penting kita baca itu setiap sholat. Dan itu penting harus kita baca. Nah, kayak menginginkan, kita butuh itu gitu. Dia akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Membuat kita ini akan bahagia, akan selamat. Yaitu apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang benar. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjuki kami ke jalan yang menyelamatkan. Ya, as-sirat al-mustaqim. Nah, itu kan dibaca Pak. Karena kalau orang sholat tidak baca itu, nggak sah sholat. Itu rukun sholat. La sholata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Kan? Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Karena itu adalah rukun sholat di antara 13 rukun sholat itu, antaranya baca Al-Fatihah. Jadi kalau imam misalkan nggak baca Al-Fatihah kan nggak sah. Ya, kalau kita imam baca ya. Nah, kalau kita juga sendiri sholat, ya nggak baca Al-Fatihah, ya nggak sah. Nah, salah satu ayat di surat itu adalah apa? Di ayat itu adalah apa? Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan, jalan yang membuat kita ini bahagia. Kan begitu Pak. Hal hidayah, petunjuk Islam, petunjuk Quran dan Sunnah, petunjuk Allah itu kita butuh. Kita butuh. Maka untuk itu, Allah sesungguhnya semua ibadah itu intinya doa. Makanya tidak ada ibadah yang tanpa doa. Kalau kita berzakat pasti ada doanya, betul ya? Kalau kita puasa pasti ada doanya. Allahumma lakasumtu. Nanti Pak untuk maghrib ya, jangan sekarang. Allahumma lakasumtu. Wa bika wa ala rizkika abtor. Wa talatil uruq gitu ya. Zahaba zama'u. Ya. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Itu semuanya ada doanya. Sebelum itu juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Selalu itu diiringi dengan doa. Apalagi haji ke Baitullah. Banyak situ kan untayan-untayan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sehingga ada haji robana artinya kan. Apa haji robana itu Pak? Jadi etawnya dibacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa sapu jagat. Itu doa yang sangat penting gitu kan. Bapak sekalian, itulah inti daripada itu adalah doa. Sehingga ad-doa'u mukhul ibadah. Yang pertama. Yang kedua, doa itu merupakan kebutuhan Pak. Kebutuhan yang sangat esensial. Kebutuhan mendasar lah bagi manusia. Karena butuh, kita berdoa. Karena fitrah manusia itu ya menginginkan terpenuhinya sesuatu yang dia jalani dalam hidup ya, terpenuhi kebutuhan hatinya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan akalnya, kebutuhan fisiknya, kebutuhan hidupnya, maka dia butuh doa. Tidak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut ketika ada seorang manusia berada di tengah laut, yang tengah-tengah laut kiri kanan depan belakang itu luas ya. Seakan tak bertepi, seakan ya. Kemudian ombaknya sedang besar, nggak punya daya upaya. Kecuali apa di situ? Doa pasti. Ketika angin puting beliung diikuti dengan kilat yang menyambar, hujan agung. Wah, itu apa yang kita butuhkan waktu itu? Doa pasti.
Ketika ada di lantai 13, lantai 7 suatu gedung office building ya, tiba-tiba ada gempa. Oh, gempana 9 skala Richter deh ya. Genepnya sih, geus 7, 8 loh. Wah, lila deh. Biasanya gempa tak lila aja. Bayangkan, lamun gempa sajam Bapak sekali. Tapi belum pernah Pak ya? Alhamdulillah tuh Pak. Bayangkan nanti kiamat itu ijazul dilatil ardu ziljalah wa akhrajatil ardu asqalaha. Bagaimana kita menyaksikan ketika kiamat terjadi itu digoncangkan ya, bumi ini, gunung-gunung berterbangan, itu bagaimana kita menghadapi gempa yang sekian detik, sekian menit aja sangat ketakutan. Maka itu butuh apa? Doa. Butuh Allah kita. Makanya bohong kalau manusia itu tidak bertuhan. Ya, pasti bertuhan dia. Fitrahnya itu bertuhan. Makanya kalau ada orang yang ateis sekalipun, kalau dia kesandung, pasti ucapannya, oh my God. Apa Pak? Ya Allah, ya Rob kan gitu ya. Itu kan ada sebuah kesadaran ya yang di dalam dirinya bahwa dia butuh kepada Allah. Nah, kita butuh pada Allah sekalian. Maka kita berdoa kepadanya, memohon agar Allah menyelamatkan, melindungi ya, membimbing kita, menunjuki kita. Jadi untuk itulah ketika manusia tidak berdoa, itu sama dia dengan menafikan ya fitrah ya kemanusiaannya. Sehingga dia akan menjadi gelisah hidup. Maka orang yang berdoa tenang hidup. Ya, kalau Bapak berdoa akan tenang. Kalau udah berdoa udah tenang kan? Sudah semuanya diikhtiar dilakukan. Ini udah, itu udah. Kok gini juga? Maka itulah doa Pak sekalian. Kita ungkap. Tenang hati pada berdoa. Karena kita meyakini Allah bersama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu merupakan senjata Pak. Silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Jadi ada senjata pamungkas yang kita miliki, itulah doa. Jadi jangan khawatir, ada kekuatan yang kadang-kadang di luar nalar. Ya, kekuatannya itulah doa. Menurut ya, kalkulasi medis begini, tapi doa yang kuat kepada Allah itu bisa ya, menafikan ya kalkulasi itu gitu. Contoh Nabi Ibrahim kan ketika dibakar oleh Raja Namrud, ingat Pak ya? Namrud ya. Apa doanya? Ya. Wahai api, ya, jadilah engkau didinginkan. Sehingga Allah juga menyampaikan, mengabulkan doanya, itu api tidak membakar Nabi Ibrahim. Menurut kalkulasi ya rasional kita pasti kebakar, ngestutung. Tapi begitulah ya doa yang kuat itu akan ya menafikan kalkulasi rasional manusia. Itu kekuatan doa Pak sekalian. Kadang-kadang tidak terpikir oleh jangkauan otak manusia. Karena doa itu adalah di wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikannya senjata orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Bapak rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, sesungguhnya doa itu adalah salah satu karakter orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu ya karakternya berdoa. Jadi kalau orang beriman tidak berdoa akan kehilangan makna keimanannya itu kira-kira ya. Akan ada yang kurang dalam hidupnya, dalam keimanannya. Nah, dalam surah Al-Mu'min ayat 60 itu kan surat Ghafir ya, ayat 60 Allah berfirman, ud'uni astajib. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya engkau akan ku penuhi doa-doamu. Begitu Allah mengatakan kepada orang yang beriman. Maka untuk itu Bapak sekalian, mari kita perbanyak doa, karena doa merupakan tadi ya karakter orang-orang yang beriman, agar sempurna iman kita kepada Allah. Yang kelima, doa itu juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di orang-orang yang berdoa kepada Allah dekat dengannya. Dan kita ini selalu ingin dekat dengan Allah, karena kita cinta kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta.
Kalau kita mendekat sehasta, kalau mendekat sedepak, lebih ini mana? Hasta dengan depak. Hasta dulu ya, depak dulu ya, baru hasta kan? Nah, kalau kita mendekat sambil berjalan, Allah sambil berlari. Begitu cepatnya Allah merespon hamba-hambanya yang butuh akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan tadi Allah mengatakan pernyataannya dalam surat Al-Baqarah 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat dengan hambaku. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah, mengangkat tangan kita dengan hati yang jernih, dengan keyakinan yang kuat bahwa doa kita akan diijabah, kita sedang dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nyatakan, ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepada. Ya karena dekat. Ya kalau kita aja dekat ya. Kalau ada orang yang dekat dengan kita kan, ya Pak ya, pasti ya akan dikasih apapun yang kita inginkan. Ya. Ibu tentu dekat dengan suami. Suami dekat dengan ibu. Pagi-pagi, mana tuh? Belanja ya, nah gitu kan. Pak kurang, kan gitu Bu. Betul nggak Bu ya? Betul. Kurang lagi Pak, gitu. Karena cinta dekat. Nanti malamnya bapaknya, mah, ayo dong sedekah, gitu. Nah itu dikasih. Tidak ada yang nggak ada yang hambatan. Karena dekat. Allah dekat dengan hamba-hambanya sekali. Ya. Ketika hambanya itu berdoa, memohon, meminta, maka Allah akan sangat senang, akan sangat sayang, sehingga Allah akan memberikan apa permintaan kita. Karena kedekatan itu Al-Baqarah Pak 186. Allah yang berfirman begitu. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku dekat dengan hamba. Aku mengabulkan doa hambaku yang berdoa kepada. Tapi nanti ada syaratnya. Ada beberapa nanti hal yang kita ketahui agar cepat direspon doa kita. Ya, karena ada juga kan, Ustaz, doa unggal poe, sholat enggak, tapi hirup kia-kia kena wae. Nah ini mungkin ada yang salah dalam doanya ya, dalam perilaku. Maka kita ingin tahu bagaimana nih kiat-kiat agar doa cepat direspon oleh Allah. Tentu ada ya kriterianya ya. Ada kiat-kiatnya, ada syarat-syarat. Bapak Ibu rahimakumullah, maka untuk itu sesungguhnya doa itu yang terakhir merupakan juga tanda orang-orang yang rendah hati. Rendah hati. Jadi orang-orang yang rendah hati biasanya berdoa kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang berikhtiar itu sombong namanya. Apa? Sombong. Berikhtiar tanpa doa maksudnya. Jadi kalau ada orang menuhankan ikhtiarnya, menuhankannya apa? Apa namanya? Ya, jadi ada orang yang tidak berdoa dengan usahanya, dengan ikhtiarnya, itu namanya sombong. Jadi mesti ada itu. Ikhtiar kita diikuti dengan doa. Betul Pak? Usaha kita dengan doa. Begitu. Sehingga ada keberkahan, ada kebaikan. Makanya dalam satu hadis katakan kullu dzibarin la yubda bismillah bahwa abtar. Jadi setiap aktivitas kita yang tidak diikuti dengan nama Allah, dengan doa kepada Allah, maka hilang keberkahannya, hilang kebaikannya. Maka agar baik semua ikhtiar kita, apapun yang kita lakukan, aktivitas itu, aktivitas ibadah, aktivitas sosial, aktivitas kerja, ya, aktivitas bangsa dan negara dan sebagainya, mari kita landasi dengan doa, ya, kepada Allah. Agar di situ ada keberkahan dan ada kebaikan. Coba lihat dalam surah Al-Jumu'ah Pak, ayat 10 itu kan. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Betul ya? Kalau sudah sholat Jumat maka bertebar kembali untuk bekerja. Di tengah-tengah kita bekerja, berikhtiar, berusaha, ingat Allah. Apa? Ingat. Wadhkurullaha, ya, ingat kepada Allah dengan doa, dengan munajat, agar pekerjaan kita semuanya mendapatkan kebaikan, dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah.
Itu Al-Jumu'ah. Ayat berapa? Ayat 10. Maka ujungnya turhamun atau tuflihun, ya. Aku akan sayangi dan akan beruntung.